Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda sekalian, saudara dan saudariku dan anak-anak sekalian, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pelajaran akidah kita. Masih melanjutkan pembahasan tentang rukun iman, yakni rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan kita telah selesai membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pintu gerbang akhirat itu, yakni kita telah membahas tentang kematian yang kita keimani kepastiannya akan mendatangi kita semua. Lalu kita juga telah membahas yakni tentang alam barzakh atau alam kubur, apa yang dimaksud dengan alam kubur, barzakh, dan apa yang peristiwa apa yang akan kita alami. Semua kita ini akan kita alami di alam itu, dan persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pertemuan kita di alam itu, terutama dengan malaikat, munkar dan nakir. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, yakni hari kiamat. Bahwa beriman kepada hari kiamat itulah yang menyebabkan kita mentaati Allah dan Rasulnya, yakni kita melaksanakan semua perintah Allah dan kita meninggalkan semua yang dilarang Allah. Apa yang ayahanda lakukan, ibunda lakukan setiap hari, misalkan berjalan ke masjid yang kita cintai ini, lalu kita sholat berjamaah, bahkan hampir setiap hari kita duduk sejenak mendengarkan ceramah di masjid ini, maka itu semua tidak lain kita lakukan karena kita beriman dengan hari akhir, hari kiamat. Pasti itu. Karena kita meyakini bahwa kehidupan itu bukan di dunia ini saja. Dunia ini fana. Kita mengimani akan adanya yaumil akhir. Kenapa disebut yaumil akhir? Karena tidak ada lagi hari sesudah hari itu. Kita akan hidup selamanya, abadan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Makanya Allah dan Rasulnya sering menyebut hari akhir tentang keimanan itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah. Falyaqulu khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, tetangganya, dan seterusnya. Banyak Allah menyebutkan keimanan kepada hari akhir. Jadi manfaat kita mempelajari hari akhir agar kita semakin yakin bahwa semuanya ini akan dipertanggungjawabkan pada hari itu. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, peristiwa yang pasti terjadi itu hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia banyak menyebutkan tentang itu. Misalnya surah yang kita hafal semua, surah yang barangkali jadi favorit para imam. Allah mengatakan Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adra kamal Qari'ah. Kata Allah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yani surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 3 itu. Ini merupakan yakni pemberitahuan dari Allah yang wajib kita imani akan terjadinya hari kiamat itu. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sungguh hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Perhatikan, walakinna aktsaran nas la yu'minun. Ini ada di surah Al-Mu'min ayat 59. Jadi banyak manusia yang tidak beriman dengan hari kiamat, hari akhir. Misalnya orang ateis, mereka tidak percaya. Mereka yakin kalau sudah mati jadi tanah sudah. Makanya mereka puas-puasin ngikutin hawa nafsu. Kita, kenapa kita berjalan di koridor mentaati Allah, tidak memperturutkan hawa nafsu kecuali yang dibolehkan oleh Allah? Karena kita yakin akan adanya hari akhir, hari kiamat. Kalau kita baca ayahanda ibunda ya, berpuluh ayat yang yakni memerintahkan kita untuk beriman kepada hari kiamat ini. Dan itu pasti terjadi, benar terjadi. Ya, silakan dibaca Al-Quran itu dari awal sampai akhir berbicara tentang hari kiamat. Bahkan di surah favorit kita di juz 30 itu bercerita tentang hari kiamat, peristiwanya bahkan. Wailul likulli humazatil lumazah, berbicara tentang gempa, zalzalah. Kita sering tidak zalzalah Bengkulu kok? Sering gempa, tapi masih ada batas waktunya, limitnya, ada skala Richternya. Yang dimaksud oleh Allah zalzalah di Quran itu yang tidak ada lagi ya, tidak ada lagi skala Richternya, tidak ada lagi. Waktunya tidak ada lagi. Sampai hancur alamnya. Dan itu sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kiamat itu sudah dekat sejak 14 abad yang lalu. Di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla mengumumkan kepada kita kiamat sudah dekat. Apa kata Allah? Misalnya di surah Al-Qamar ayat 1, kata Allah iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Ini salah satu mukjizat Rasulullah yang Allah abadikan di Quran. Rasulullah mukjizatnya pernah membelah Al-Quran, yakni
menjawab tantangan orang-orang kafir pada saat itu. Dan diselidiki para ilmuwan, memang ternyata di bulan itu ada bekas dia pernah terbelah itu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai salah satu tanda kiamat itu. Jadi terbelahnya bulan itu dia salah satu tanda kiamat. Dan ketika kiamat sangat dekat, Al-Quran mengatakan dia pasti datang. Ya. Dan Rasulullah sering mengibaratkan itu, dekatnya kiamat itu dengan kita. Misalnya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innama ajalukum fima khala minal umami, kama baina salatil asri ila magharibis syamsi." Sungguh waktu kalian jika dibandingkan dengan waktu umat-umat terdahulu sebelum kalian, itu hanyalah seperti waktu sholat asar hingga terbenam matahari, waktu maghrib. Ini hadis dikeluarkan Bukhari, Tirmizi, At-Tabrani dan lain-lain. yakni Rasulullah menceritakan bahwa antara kita dengan kiamat itu yakni waktu sholat asar dengan maghrib. Di ayat di hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, ini redaksinya Imam Muslim dari sahabat Sahal, aku kata Sahal sahabat Rasulullah melihat Rasulullah SAW memberi isyarat dengan jari telunjuk yang ada di dekat ibu jari dan jari tengah, seraya berkata, begini dia, bu'istu ana wasa'atu hakaza. Nih, seperti ini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini. Yakni dekatnya ini. Yakni seandainya kalau kita mengukur rentang masa dengan jari tengah dan jari telunjuk, maka masa yang masih tersisa ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul hanyalah seperti jari ini, dekat sekali, ya. Itu banyak sekali, yakni ayat dan hadis yang menceritakan kiamat itu sudah dekat. Kemudian tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Kapan pastinya itu? Tepatnya itu kapan? Jadi Rasulullah SAW beliau pernah ditanya oleh seseorang, kapan terjadi kiamat itu? Maka beliau menjawab, yang ditanya mengenai hal itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, ini yang nanya waktu itu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Padahal beliau malaikat yang dekat dengan Allah, mulia, malaikat yang mulia. Tapi beliau nggak tahu kapan itu kiamat itu. Apalagi Rasulullah, apalagi kita. Dua ini makhluk termulia. Paling mulia malaikat itu Jibril, paling mulia manusia itu Rasulullah. Mereka berdua nggak tahu kapan terjadinya kiamat itu. Bahkan Al-Quran menegaskan bahwa kiamat itu hanya diketahui oleh Allah. Ini ayatnya ini. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, kapan itu terjadi? Katakan, jawab Muhammad,
Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Rabbku, Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Gak ada yang tahu, gaib. Makanya keimanan kepada hari kiamat ini dia masuk bab beriman kepada hal yang gaib. Dia dirahasiakan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah yang namanya keimanan, yakni beriman kepada yang gaib. Nah, setiap hal yang Allah jadikan itu sebagai keimanan, itu penguji kita. Ada hikmahnya. Kata para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan itu, kiamat itu? Betul ayahanda? Kenapa ibunda? Agar kita bersiap. Karena tidak tahu. Betul? Sepakat? Sepakat. Misal, ini permisalan saja supaya kita paham. Kita sudah dikasih tahu akan datang tamu besar, tamu agung ke rumah kita. Tapi kita tidak dikasih tahu ke bilo datang. Kalau bahasa Inggris itu. Pasti kita akan apa? Bersiap. Betul ya ibunda ya? Ibunda akan selalu menyapu rumah, merapikan rumah. Betul ya anda? Karena tidak tahu ke bilo waktu tamu itu kedatang rumah. Tapi kalau lah dikasih tahu, ibu, Iko tamu agung akan datang tanggal 1 Januari 2027. Masih lama dah? Masih lama. Agustus dah. September, Oktober, November, Desember, masih 4 bulan lagi. Tapi dirahasiakan, seperti itu ya. Tapi banyak kita masih lalai. Jangankan kiamat itu, kiamat kubro, hancurnya alam ini, kiamat kecil aja kita masih lalai. Apa itu ayahanda kiamat kecil? Mati. Pembahasan kita bulan yang lalu. Mati itu kan dirahasiakan. Tidak ada yang tahu kebilo mati. Ayahanda tahu tak kebilo mati? Ada yang tahu, tunjuk tangan. Saya mau kasih hadiah. Ayahanda tahu? Tidak ada yang tahu. Karena apa? Karena kalau lah tahu, sebagian manusia santai. Iko dah tahu aja banyak manusia santai, lalai. Itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan yakni tidak dikasih tahunya kebilo si Amri ini mati itu kebilo. Kalau lah dikasih tahu, kau meninggal umur sekian, berarti masih 10 tahun lagi. Berarti masih 20 tahun lagi. Tapi dirahasiakan Allah ini, subhanallah, hikmahnya itu. Sama seperti sahabat bertanya, ngapo siksa kubur itu dirahasiakan oleh Allah? Tidak terdengar oleh kita. Orang dikubur itu disiksa oleh mungkar nakir. Yang dengar cuman apa? Hewan. Kata Rasulullah, kalau kamu dengar, tidak dot yang mau kamu ngantar mayat itu ke kubur itu. Itulah rahasianya dia digoibkan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Oleh karenanya, tidak usah kita sibuk-sibuk nak ngurus kepastian kebilo itu kiamat itu. Sibuk nih akhir zaman tuh sekian tanggal sekian di apa istilah cocokologi. Dulu kan heboh itu. Seorang paranormal apa? Nanti tanggal 2 bulan 2 tahun 2000 berapa? 2022 akan terjadi kiamat. Sotoy kalau bahasa anak sekarang. Itu namanya cok dicok, digali-gali cok. Tidak ada itu. Mana ada, tidak ada terjadi.
Jadi tidak usah kita ibunda disibukkan dengan cari-cari tahu, main TTS, pastinya tanggal berapa hari kiamat. Tidak ada. Pembahasan ini Allah rahasiakan hatta kepada Nabi. Nabi tidak tahu kiamat hari tahun sekian, hari iko, jam iko, tanggal iko. Kalau harinya ada itu nanti ada babnya hari Jumat ya nanti. Tapi tanggal berapanya tidak ada tahu. Ya. Oleh karenanya tidak perlu kita menyibukkan diri cok kali cok dari itu. Tugas kita hanya mempersiapkan bekal. Oleh karenanya saking dekatnya itu kadangkala Al-Quran itu menceritakan besok, hari kiamat, hari akhirat itu besok. Tadi ayat yang kita baca tuh, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap diri hendaklah mempersiapkan bekal apa yang dia siapkan untuk hari esok, besok. Ini menunjukkan bahwa dekat kita dengan hari kiamat itu. Hanya saja baiknya Allah kepada kita melalui Rasulullah itu dikasih tahunya tanda-tanda kiamat itu. Min asrotis sya'ah, dari tanda-tanda kiamat itu. Sa'ah, apa tanda-tandanya itu? Makanya para ulama membagi dua tanda kiamat itu. Apa ayah anda? Tanda kiamat itu kiamat besar, kiamat kecil. Semua itu dikasih tanda. Mati juga dikasih tanda oleh Allah supaya kita berpikir. Itu apa Ustaz contohnya? Contohnya itu surah Yasin yang kita baca sering itu. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala taqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Kayak ayah anda yang sudah tua ya kan, dikurangi bentuk kejadiannya oleh Allah. Mata sudah lamur, telinga sudah, betul ya anda ya? Ini tapi masih dengar tak anda kira? Gigi sudah apa gigi? Gigi sudah gugur. Kalau makan opor kanan, opor kiri, opor ke depan, baru cetak gol, ya kan? Itu sudah tanda, itu tanda akan datangnya kematian. Bahkan ajaibnya kematian itu kadang-kadang tidak ngasih tanda. Kita kira yang tua aja tidak, orang sehat-sehat, tahu-tahu apa? Lewat. Betul lah. Makanya kata para ulama, saya pernah baca kitab itu, ada ulama yang membagi dari kan orang mati itu kan banyak sebabnya, berpuluh, beratus, mungkin beribu. Dari yang kita anggap tidak mungkin bisa meninggal orang. Itu jadi sebab. Tapi bisa dibagi klasifikasi jadi 3 bagian orang mati itu. Ayahanda. Ada ulama yang menulis buku, dia membaginya menjadi pertama dia sebut kematian putih. Apa itu Ustaz kematian putih? Mati putih itu ya ini orang yang mati sakit karena sakit. Mati karena apa? Tua, mati di atas tempat tidur. Itu disebut dengan mati putih. Ada yang disebut mati merah. Mati merah itu karena kecelakaan, karena berdarah merah, karena dibunuh orang, dan sejenisnya. Ada disebut dengan mati hitam, kematian hitam. Mati karena
napasnya tertahan karena tenggelam, karena tercekik, karena tergantung, karena kena asap tidak bisa bernapas lagi. Itu. Jadi 3 itu dari sekian banyak. Beda-beda orang akhir kehidupannya. Tapi satu pastinya, dia akan menjumpai yang namanya apa? Sakaratul maut. Sakaratul maut diceritakan di dalam Al-Quran tuh. Tahukah kamu apa sakaratul maut itu, ya kan? Yang dia pasti datang kepadamu. Sebagian orang mengalami sakaratul maut itu berat, ayahanda. Berat sakaratul maut itu, ayahanda. Ada yang lama, itu orang bisa kenal koma itu ya, koma ya. Ada yang waktu itu saya pernah baca artikel pangeran di Saudi ya, dia udah berapa tahun tuh sakaratul komanya. Ada yang balik, ada yang enggak langsung. Sakaratul maut itu asal katanya sakara itu terbukanya hijab, yakni dia melihat alam barzah itu. Itu orang itu sakarat itu. Dia belum ke akhirat, tapi dia sudah meninggalkan itu sakarat itu. Ayahanda, sakaratul maut berat. Ada yang setahunan, ada yang setengah tahun, ada yang sebulan sakarat, ada yang sepekan, ada yang 3 hari, ada yang sehari, ada yang setengah hari, ada yang sejam, ada yang sebentar aja sakarat. Kalau di film-film itu dah jadi sakarat itu macam-macam orang cara mati, tapi sakarat pasti setiap orang mengalami sakaratul maut. Sampai Rasulullah SAW, beliau pernah waktu beliau sakarat itu, Rasulullah kan pernah sakarat juga. Beliau minta air kepada istrinya Aisyah, minta celup air. Berat sakarat. Coba bayangkan ayahanda, kalau Rasulullah saja orang paling dekat tuh berat dia sakaratul maut. Ulama, para ahli tasawuf sufi itu, mereka memberi gambaran sakaratul maut itu seperti dari hadis-hadis Nabi ya, seperti benang salah satunya itu dimasukkan ke adonan tepung, lalu tepung itu dipanggang, lalu benang itu dicabut, maka terikutlah itu apa? Tepung yang sedang dipanggang itu nempel di mana? Benang. Ada lagi yang memberikan contoh sakitnya sakaratul maut itu seperti pancing, tahu pancing ya? Yang nyangkut di mana? Kulit. Lalu ditarik dengan paksa itu. Makanya para ulama kita baca doa itu. Itu kalau berdoa itu apa ya anda, ibunda? Apa enggak ibunda doanya? Allahumma hawwin alaina. Coba kita baca doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Coba. 1, 2, 3. Apa kita itu berdoa itu? Itu doa, ya Allah, mudahkanlah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Itu doa favorit kita itu. Kalau Ustaz berdoa, dia doa itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Wa barakatan fil rizki, ya, di pagi ini dapat rezeki kita. Agak lain gak ini wajah ayah anda nengok aku konsumsi begini? Ada password masuk rumah itu, buka pintu rumah.
sate. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pengurus masjid ini dan wabil khusus panitia kajian rutin subuh ini. Dikasihnya sate. Saya jadi tidak konsen dulu itu. Kira dapat dah saya, Pak. Habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak dibuka pintu rumah saya, Pak. Tidak ada password. Langsung makbul doa kita tadi dah. Hah? Wa barakatan fi rizqi, subhanallah. Allah langsung kabul. Ya Allah. Kita kembali ke tadi. Jadi beratnya sakaratul maut itu dapil. Makanya doa ini ibunda yang di belakang hafal ya doa itu ya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu pasti terjadi sama kita. Tinggal lagi kita minta keringanan oleh Allah, mudahkan itu. Sebagian orang kan gitu. Aduh, saya tuh seringnya ditelepon, Ustaz, macam mana kok gawe kok lah 3 hari belum. Ya kan? Sebagian ulama ada yang menyuruh baca Quran secara umum, ada yang mengkhususkan baca surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Walaupun ini hadisnya diselisihkan para ulama. Surah Yasin sama Ra'du. Tapi intinya baca Quran. Ya ini supaya calon mayit ini mudah. Sering nggak ayah anda mengalami orang mau mati itu agak payah ya kan? Sakarat itu. Ini kita jadi pelajaran tuh. Kalau pengalaman kita ya anda, salah satu sebab orang yang susah sakarat tuh, yakni yang mempelajari ilmu hitam. Apa? Ilmu hitam, ilmu dari setan itu. Saya berapa kali itu ngalamin. Sampai setannya itu ketika dia mau mati itu ilmu dia itu diwariskan dulu ke yang anaknya. Saya pernah menyaksikan langsung. Coba lihat tuh mengerikannya ilmu seperti itu. Salah satunya adalah susah dia sakaratul maut. Dan itu menyusahkan keluarga. Ayahanda, halo ayahanda, doalah sering-sering kita ini. Bukan ayahanda yang tua saja, kita yang muda ini. Mohon dimudahkan. Sebagian keluarga tuh jadi repot dia karena lamanya keluarganya yang mau wafat itu. Betul? Betul? Betul. Maka berdoa kita. Jadi kita gak menyusahkan keluarga kita. Dan kita, kalau ada saudara kita sakaratul maut, Islam menyuruh kita bimbing. Kalau ada di antara kamu kata Nabi mau meninggal, bimbing talqin dia. Apa itu? La ilaha illallah. Kalau dia sudah sebut la ilaha illallah, sudah tidak usah ngomong lagi. Supaya la ilaha illallah itu jadi kalimat terakhir dia, maka dia masuk surga. Maka kalau ada orang sakit, orang sakarat, jangan kita berisik di situ. Jangan mutar kaset dangdut apalagi. Jangan bertengkar soal kebun itu punya siapa. Jangan. Ribut, orang lagi sakit. Sudah diam. Kalaupun mau ngomong di luar. Karena apa? Karena orang sekarat itu dia sedang diuji oleh Allah. Kata Rasulullah, orang yang di dalam riwayat Abu Dawud atau Muslim itu, orang yang sekarat itu didatangi oleh setan. Setan akan mengajak dia kepada Yahudi atau Nasrani. Kisah yang paling menarik itu apa? Kisah meninggalnya Abu Thalib. Abu Thalib itu setan berjuang nih itu. Sampai dengan tentaranya. Siapa? Tentara setan pada saat itu Abu Jahal dan CS. Kata Abu Jahal CS, Abu Thalib, tidak usah kau ikut kata Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wahai pamanku, ya abatis, sebut la ilaha illallah supaya aku bisa bela kau nanti di akhirat. Sebut pamanku. Kata Abu Jahal CS, jangan Abu Thalib, jangan kau ikuti agama Muhammad. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan tergoda oleh setan. Jadi ayahanda ibunda,
salah satu sebab supaya kita dimudahkan oleh Allah sakaratul maut, seringlah menyebut la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar akhir kehidupan kita itu adalah la ilaha illallah. Barangkali cukup ini, insyaallah pertemuan bulan depan kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, baik itu tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar, insyaallah taala. Cukup ya? Ada yang mau nambahin? Ada yang mau tanya? Saya pikir nggak ada. Sepertinya ayah anda sudah semangat sekali karena dapat sate ini. Tidak konsen lagi kayaknya ya. InsyaAllah para pemirsa channel media sosial Gemah Baitur Rahman juga begitu. Semoga Allah merahmati kita selalu. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.